Alhamdulillah dalu niki diterasake menginjak perjalanan menuju ke periode 2 Wali Songo. Awal saking masuknya para wali 9 yang akhirnya dibentuk Dewan Wali Songo, Dewan Dakwah Wali Songo yang ada di tanah Jawa dalam masa kepemimpinan Maulana Malik Ibrahim. Itu banyak kejadian-kejadian yang menurut akal itu tidak masuk akal, tapi dalam sejarah kadang-kadang sesuatu yang tidak masuk akal kadang tidak dimasukkan dalam cerita sejarah. Asal lain apa? Mergo kadang Wali Songo niku dalam sikap, dalam perilaku sehari-hari niku khawarul adah, berbeda dengan kondisi umumnya. Mulai di tanah Jawa sering terjadi cerita-cerita legenda Wali Songo, cerita-cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini sesuai sejarah kadang tidak masuk akal, makanya ora dimasuki dalam cerita sejarah. Contoh si gampang mawon dalam cerita-cerita sejarah Sunan Derajat ketika akhirnya juga naik ikan mergo iwak iki janjane repoti tapi akhirnya mandunduk karo Sunan Derajat. Niku tidak dimasukkan dalam sejarah. Cerita legenda Sunan Kalijogo tidak dimasukkan sejarah. Karena Sunan Kalijogo saya topo pinggir kali, topo pinggir kali, ono cerita Sunan Kalijogo mundur kolang kaling jadi emas. Itu cerita legenda, cerita rakyat. Untuk dipertanggungjawabkan sesuai sejarah memang tidak bisa. Mergo sejarah itu diungkap secara akal mawon. Tapi kalau insya Allah mencoba antara cerita rakyat, cerita legenda, ada cerita sejarah, ini kalau satukan. Jangan ngerti. Cerita Maulana Malik Ibrahim ketika awal masuk di tanah Jawa, kemarin sudah saya bagi-bagikan ada para wali yang ditugaskan di Jawa Timur, ditugaskan di Jawa Tengah, ditugaskan di Jawa Barat, Banten. Itu mergo menyesuaikan kondisi tanah Jawa dan menyesuaikan kemampuan para wali. Mungkin ini dari yang sempat kalau cerita tentang sejarah awal, sejarah tentang yang berkaitan dengan legenda rakyat. Syekh Jumadil Kubro waktu datang bersamaan dengan Maulana Malik Ibrahim tahun 1402-1404 masuk ke tanah Jawa setelah membentuk Dewan Wali Songo, betul-betul dibagi tugas. Salah satunya tugas waktu itu Syekh Subagir yang ada di Jawa Tengah. Cuma kondisi Syekh Subagir saat itu belum mengetahui seluk-beluk di Jawa Tengah. Masih dalam tahap penyesuaian, masih dalam tahap penelitian tentang karakter orang Jawa. Ternyata karakter orang Jawa beda karo Persia, karo Turki, karo Iran, itu beda. Saat itu Syekh Jumadil Kubro bersama Syekh Subagir masuk di tanah Jawa, ini ternyata mungkin asal tahun Gunung Turgo. Pertama kali Syekh Jumadil Kubro masuk tanah Jawa, yang jadi sasaran pertama itu daerah Gunung Turgo dan Gunung Merapi di Magelang. Kelas musik tahu kan? Belum tahu. Belum tahu kabeh berarti ya. Gunung Magelang dekat Kaliurang, Gunung Pring, kenal Gunung Pring.
dekat Kaliurang kena didelok saka puncak itu bersebelahan karo Gunung Merapi. Di puncak Gunung Turgo ada makam, cuma kula ngarani niku mboten makam. Ada makam Syekh Jumadil Kubro. Karena di puncak Merapi, puncak Gunung Turgo niku ngeke Merapi kok sejer rasane cedak. Yang bergejolak saat itu bukan Gunung Merapi tapi Gunung Turgo. Mergo ada ayat bahwa gunung ketika dibacakan Al-Quran akan jadi tenang. Itu ada di dalam ayat Al-Hujurat niku. Surat Al-Hujurat niku akhirnya Syekh Jumadil Kubro naik ke puncak Gunung Turgo. Mergo dikhawatirkan gunung itu akan meletus. Munggah dengan puncaknya kenangan, padahal kondisi itu Gunung Turgo masih aktif. Nah, sekarang yang aktif Gunung Merapi. Sampai di atas di puncak, beliau mengkhatamkan Al-Quran sampai selesai. Dan ternyata setelah selesai gunung itu betul-betul berhenti dari gejolak yang mau meletus. Itu perjalanan awal Syekh Jumadil Kubro. Setelah menghentikan gejolak Gunung Turgo, beliau turun karena Gunung Turgo asalnya sudah reda, wis ora mledok meneh. Berkuti wacake Quran karo Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro turun masuk ke Magelang, Kaliurang, terus akhirnya melakukan perjalanan menuju ke Jawa Timur. Dari perjalanan ke Jawa Timur itu pun juga meninggalkan jejak-jejak cerita rakyat yang mungkin luar biasa. Nah, itu nih jenengan, tapi orang sing dianggap kuwi hal biasa, mergo ora masuk akal. Salah satunya ketika memasuki wilayah Tuban, beliau mentuban cedak lautan, cedak perahu-perahu don pinggir. Beliau melihat ada perahu yang dari jauh, waktu itu malam hari, ketok lampu nih dok. Kuadu ketok lampu nih dok, arep menuju ning pantai. Tinteni kalau Syekh Jumadil Kubro ning pantai. Iki sehat tuh banget. Umpama iki diperkirakan perjalanan perahu mungkin bisa sampai setengah hari. Tapi krono sing delok iki Syekh Jumadil Kubro. Pengen arep kula sapa to sing kae sing teko kae. Ini kurang dari 1 jam perahu itu cepat tekan pantai.